kita masuk ke materi utama acara kita pada hari ini, yaitu workshop, di mana langsung akan dipandu oleh Bapak MB Senior. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya mungkin kita akan sediakan waktu untuk sesi tanya jawab. Saya Dedi, sekarang sedang melatih SMK Mitra Bakti Usada dari Bekasi. Salam kenal semuanya teman-teman. Kebetulan naskah yang ingin kami bawakan itu Baridin dan Ramina yang merupakan legenda dari Cirebon. Dan kebetulan Mas Endi juga orang Cirebon. Saya ingin bertanya tentang, karena saya ingin, dan ini disampaikan oleh Mas Endi, kita mencari metronom dasar untuk tunjukkan kita itu. Jadi saya ingin mengangkat Tarling sebagai metronom dasar dari pertunjukan kami ini. Pertanyaan saya adalah, Tarling yang asli itu gimana sih gitu? Saya pernah mendapatkan cerita bahwa Tarling itu muncul dari kerinduan masyarakat tradisi musik yang tahun 40-an itu kesempatannya untuk memainkan full karawitan itu kan susah karena zaman revolusi. Tapi kebetulan ditemukan alat gitar, kemudian ternyata gitar juga bisa dimainkan untuk nada dasar gamelan. Karena itulah dimanfaatkan gitar sebagai pengganti gamelan. Lalu mereka menembang seperti nembang yang biasa dilakukan di dalam karawitan, diiringi dengan gitar tambah dengan suling, maka jadilah mereka semacam trio. Dia biasanya menyanyikan lagu-lagu yang sifatnya improvisasi tentang kehidupan, tentang asmara, tentang harapan, tentang kesedihan, dan seterusnya lah, seperti itu. Dan terus berkembang sampai akhirnya dia berkembang menjadi ensemble yang utuh, dilengkapi dengan beberapa bilah gamelan, ada perkusi gong, ada perkusi kendang, ada kecrek, dan seterusnya, sehingga lengkap. Lalu pada era Abdul Ajid, yaitu awal-awal Orde Baru, masuk gitarnya itu menjadi gitar elektrik dan bentuknya seperti kayak combo, kayak band gitu. Tadinya sangat akustik, gitarnya gitar akustik tapi ditempelin speaker gitu, belum ada plug-in, belum ada spool seperti itu, tapi berkembang menjadi alat-alat yang lebih modern, bahkan ada drumnya. Nah itu saya kira sekilas tentang profil dari Tarling itu sendiri. Saya dari Sukabumi, dari Pak. Mau bertanya, kalau tadi Kang Dendi terkait dengan metronom atau daya musikalitas yang terkait pada cerita daerah itu sendiri. Nah, ketika yang saya pertanyakan adalah bagaimana ketika kita mengambil satu cerita daerah tertentu, tetapi musikalitas atau instrumen-instrumen yang diambil justru dari keberagaman Nusantara, mengambil instrumen-instrumen lain yang bukan identitas dari cerita daerah itu sendiri, supaya bisa dinikmati dalam pertunjukan itu adalah ini khasanah Nusantara. Sangat boleh dan sangat terbuka dan sangat menantang. Tapi ibaratnya di Festival Teater Drama SLTA ini semacam forum uji kompetensi, sehingga naskah atau bentuk yang dipilih kita anggap sebagai MUK, materi uji kompetensi atau materi-materi ulangan. Nah, setiap pelatih harus strategis dalam rangka menyusun MUK-nya, jangan sampai membuat pesertanya itu teteran. Jadi harus ada strategi. Jadi kalau misalnya siswanya mampu sampai 800, geber aja. Tapi kalau setelah diidentifikasi, dianalisis, kelihatannya stok saya ini 700. Kalau bisa dikurangi dikit, jadi 650, sehingga pada waktu dia bekerja itu maksimal. Jadi orientasinya lebih bukan kepada ide, tapi pada potensi. Nah, kalau sudah ketemu potensinya, baru kita bicara masalah ide. Kayak misalnya pengen memberikan satu warna yang seperti tadi itu.
Baiklah, untuk selanjutnya mungkin kita rehat dulu sejenak, namun mungkin waktunya nggak lama karena nanti kita akan siap-siap untuk masuk ke sesi workshop yang kedua. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oke Prasetyo dari Teater Liga dari SMA Negeri 3 Cimahi. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat berbahagia sekali. Terima kasih Teater Bel sudah mengundang kami untuk acara ini yang memberikan banyak insight, banyak ilmu, banyak pengalaman, dan saya baru paham terkait dengan teater, musikalisasi teater dengan pembicara yang sangat kompeten di dalamnya, dan memang inilah yang kami butuhkan selaku peserta agar lebih memahami apa yang harus kami lakukan. Halo, kami dari SMAK 1 Bina Bakti. Perkenalkan, nama saya Velsa Herman sebagai Ketua Sanggar Asmara Loka dari SMAK 1 Bina Bakti, dan saya Christian Juledi Purwata sebagai Wakil Ketua dari Sanggar SMAK 1 Bina Bakti. Oke, jadi sekarang kita bakal jelasin nih apa aja pengalaman tentang kayak persiapan apa aja sih yang udah kita lakuin selama latihan-latihan sebelumnya. Jadi kami di SMAK 1 Bina Bakti itu udah menentuin apa naskah yang bakal kita pakai. Kami juga udah nentuin penokohannya, jadi siapa jadi apa. Nah, terus kami juga udah mulai masuk ke latihan membaca dan latihan geraknya. Selain itu banyak banget sih manfaat dari kita ikut festival ini. Yang pertama, ya aku ngerasa sih gara-gara ini pengalaman pertama ya SMAK 1 Bina Bakti ikut festival drama seperti ini. Apalagi ini juga pengalaman kita pertama buat ikut teater karena ini juga pengalaman baru ya. Halo, perkenalkan nama saya Alin Renaira. Hari ini saya habis ikut workshop dan technical meeting untuk Festival Teater Musikal Remaja yang diadakan oleh Teater Bel. Untuk kesan hari ini itu sangat luar biasa dapat pengetahuan lagi, artinya di refresh lagi, mungkin banyak hal yang belum tahu dari saya, terutama bagaimana sih pakem-pakem atau role-nya drama musikal seperti apa, jadi lebih kenal begitu, opera seperti apa, terus kabaret seperti apa, jadi lebih kenal. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak MB Senur. Dengan adanya kegiatan Festival Drama Musikal SLTA yang sudah 3 kali dengan hari ini saya terlibat, itu sangat besar manfaatnya terutama bagi siswa-siswa. Karena seni drama, apalagi seni drama musikal itu satu membangun kebersamaan, kemudian menumbuhkan kreativitas, kepekaan kepada keindahan, itu sangat penting bagi siswa-siswa SMA atau SMK. Ini penting sebagai sebuah kompetisi, bukan pertandingan, kompetisi. Ya artinya bagaimana kita unjuk kompetensi seperti itu. Harapannya ke depan mudah-mudahan pemerintah terus mengawal kegiatan positif ini dan dikembangkan, difasilitasi dengan seluas-luasnya, dengan bisa mengakomodir seluruh gagasan-gagasan dari perencana atau pelaksana sehingga hasil yang dicapai bisa lebih maksimal lagi. Mudah-mudahan dari Jawa Barat bisa untuk inspirasi kegiatan budaya kesenian siswa SMA, SMK di seluruh Indonesia.